Right, Bismillahirrahmanirrahim. Halo semuanya, dimanapun Anda berada. Hari ini kita mau bahas nih tentang civics. Kita balik lagi nih pakai whiteboard. Sudah, civics ya. Civics ini kita akan membahas tentang kemerdekaan berpendapat. Maaf, agak jelek tulisannya karena ini lagi penyesuaian, mau coba pakai drawing tablet. Ya, kita lagi penyesuaian di sini. Baik. Yang kita bahas apa aja sih? Oke, kita langsung mulai aja. Kemerdekaan berpendapat. Oke. Kemerdekaan berpendapat. Apa sih kemerdekaan berpendapat itu? Kemerdekaan berpendapat itu adalah HAM atau hak asasi manusia, bukan irham. Hak asasi manusia. Itu kemerdekaan berpendapat. Kemerdekaan itu kan tersusun dari dua kata. Satu, kemerdekaan. Dua, berpendapat. Kemerdekaan itu artinya ya kamu bebas. Bebas. Itu adalah merdeka. Sementara berpendapat itu artinya kamu mengeluarkan opini. Opini gitu ya. Oke. Sekarang kita coba lanjut. Kamu udah paham apa itu kemerdekaan berpendapat. Sekarang apa sih jaminannya? Jaminan bagi kita berpendapat. Emang kita dibolehin untuk berpendapat. Itu. Nih, ini ada jaminannya. Pertama kita bahas dulu secara universal atau secara global gitu ya. Seluruh dunia itu sudah bersepakat untuk melakukan hal ini. Nih, dituangkan dalam sebuah kovenan atau perjanjian namanya ICCPR, International Civics, apa ya panjangannya ya, ICCPR, International Covenant, Civilization and Political Rights. Oke, itu ICCPR. Pokoknya intinya dia bahas tentang bahas tentang yang tadi kemerdekaan berpendapat. Berpendapat. Nih, itu yang dia bahas di ICCPR. Terus ada lagi di namanya eh, hasil keputusan PBB. Nih, PBB nih. PBB itu atau United Nation ya. PBB itu mengeluarkan deklarasi atau resolusi. Resolusi 217. Nah, isinya sama kurang lebih adalah untuk jaminan berpendapat secara universal. Ini terlalu besar ya. Kita kecilkan coba layarnya. Oke. Nah, sekarang kita bahas secara nasionalnya. Nasional. Secara nasionalnya, secara nasionalnya itu tentu saja ada Pancasila. Apa sih sila di Pancasila yang dia menjamin kemerdekaan berpendapat? Sila ke-4 ya. Sila ke bunyinya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat permusyawaratan, kerakyatan perwakilan. Permusyawaratan ya musyawarah itu tentu saja kita membutuhkan pendapat. Kerakyatan perwakilan itu maksudnya adalah rakyat memberikan opininya, memberikan aspirasinya untuk eh, jadi wakil rakyat itu menerima aspirasi dari rakyat. Itu makanya dia disebut wakil rakyat gitu ya. Nah, sila keempat ini karena Pancasila tentu saja ada jabarannya. Selain Pancasila ada juga di UUD
NRI 1945. Pasal 28 ya. 28A sampai oke, ini aku mau jelasin sedikit. Intermezzo ya. Pasal 28 itu ada yang hurufnya, pasal 28A, B, C. Nah, pasal 28A sampai J itu membahas tentang hak asasi manusia. Nah, di pasal 28E berarti masih membahas hak asasi manusia nih ya. Kan masih ada huruf-hurufnya di belakangnya itu 28E. Di pasal 28E itu ada yang kunci bagi kita sekarang. Kita coba buka pasal 28E ayat 2. Apa? Bunyinya setiap orang bebas untuk meyakini. Ini dia. Kata kuncinya adalah meyakini sesuatu sesuai dengan kepercayaan hati nuraninya gitu ya. Meyakini. Nah, sedangkan di ayat 3 adalah mengeluarkan keyakinan. Jadi maksudnya mengeluarkan opininya gitu ya. Gitu loh dari apa yang dia yakini. Eh, nih, nih. Pasal 28A sampai J itu membahas hak asasi manusia. Nah, pasal 28E itu nih, mengisi ini pasal 28E itu ayat 2-nya adalah hak asasi manusia adalah kita untuk meyakini sesuatu sesuai dengan kepercayaan hati nurani dan di ayat 3-nya dibilang untuk mengeluarkan keyakinannya. Alias nama lainnya adalah kebebasan berpendapat. Jadi udah dijamin sekali memang sama negara kita untuk berpendapat dan negara nggak boleh menghalangi. Nah, ini kan tadi ada Pancasila nih, ada Pancasila, ada UUD. Maka ada penjabarannya. Penjabaran. Di mana? Di UUD, UUD, UU RI nomor 9, UU RI nomor 9 tahun 1998. Itu dia. Nih, kita kotakin nih. Kita lingkarin aja. Nah, nih. UU RI nomor 9 tahun 1998. Nah, UU RI nomor 9 1998 itu saya suka banget nyebutnya sebagai regulator ya. Bahasa lainnya yang lebih mudah adalah yang ngatur. Dia yang mengatur cara kita berpendapat sebagai warga negara. Jadi kita udah ada dalil nih, kita udah ada jaminannya nih, udah ada jaminan untuk berpendapat di Pancasila dan UUD NRI. Tahun 1945 ada di pasal 28E ayat 2 dan 3. Nah, sekarang ada pasal-pasal penjelasan yang mengatur cara berpendapat. Oke, sebenarnya ada caranya untuk lebih mudah menjelaskan ya. Kalau kalian masih bingung. Tadi disebutkan pasal 28A sampai J itu adalah mengatur HAM ya. Itu tadi pasal 28E adalah HAM berpendapat. HAM HAM hak asasi manusia berpendapat. Nah, terus ini kan negara nih yang buat. Terus negara lagi bilang kayak gini di pasal 28 I. Di pasal 28 I negara bilang kayak gini. Di ayat 4-nya negara bilang penegakan soal HAM ini itu adalah urusan negara. Urusan atau tanggung jawab ya, tanggung jawab negara. Jawab negara. Nah, jadi penegakan HAM adalah tanggung jawab negara. Dan di pasal 28 I ayat 5-nya, ayat 5 ya, bilang kayak gini, segala HAM, hak asasi manusia yang udah dijabarkan harus yang tadi udah dibilang nih dari pasal 28A sampai 28J itu harus dijabarkan lagi,
dijabarkan atau didalami lagi di undang-undang. Nih, jadi di negara negara buat negara buat kebijakan bahwa meyakini dan mengeluarkan keyakinan adalah hak asasi berpendapat. Nah, terus negara bilang kayak gini di pasal 28I-nya, segala hak asasi berpendapat harus dijabarkan di undang-undang. Maka termasuk dalam berpendapat ini, HAM berpendapat kita, kan HAM juga tuh namanya. HAM berpendapat kita harus dijabarkan di undang-undang. Di undang-undang mana? Di sini. UU RI, Undang-Undang RI nomor 9 tahun 1998, yang mana dia mengatur cara kita untuk berpendapat. Ngaturnya kayak gimana sih? Oke, aku mau jelasin, kita pindahin ke sini ya. UU RI no 9 1998. Kita mulai dari pasal 1. Pasal 1 ditegaskan bahwa hak kemerdekaan berpendapat ditegasin. Kemerdekaan berpendapat sama dengan hak asasi manusia, gitu ya. Sementara di pasal 4-nya dijelasin nih tujuan berpendapat, dijelasin why-nya. Tujuan dari penegakan hak asasi berpendapat. Tujuannya dari penjaminan. Nah, kenapa sih negara mau menjamin kemerdekaan berpendapat kita? Ini dijelasin di sini. Di antaranya adalah eh, kita boleh buka ya. Coba nanti kalian search pasal 20 UU RI nomor 9 tahun 1998. Dijelasin tuh bahwa tujuannya salah satunya adalah penegakan HAM. Ini ku ringkas-ringkas aja ya. Kan HAM, terus apa lagi? Terus penegakan HAM, terus menegakkan hukum gitu ya, menegakkan hukum. Terus apa lagi? Terus partisipasi, membuat iklim kondusif. Jadi kan negara tuh pengen maju. Jadi harus dikasih wadah bagi para masyarakatnya yang ingin kreatif. Jadi harus dibuat iklim kondusif. Cara salah satunya adalah dengan penjaminan hak berpendapat ini, gitu ya. Nah, terus apa lagi? Kita boleh lihat coba ya di sini ada nggak ya? Nih di pasal 20, pasal 6, ini aku coba search tadi ya. Nah, ini satu lagi menempatkan tanggung jawab, nih menempatkan tanggung jawab sosial dalam kehidupan bermasyarakat dan dia menempatkan tanggung jawab sosial, tanggung jawab sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa atau bernegara tanpa mengabaikan kepentingan perorangan atau kelompok. Baik, kita balik coba ke whiteboard. Nih, itu dia. Jadi tujuannya udah dikasih tahu. Pasal itu pasal itu ayat 4. Sekarang kita coba masuk ke ayat 5. Ayat 5-nya kurang lebih bilang kayak gini. Bapak aku lupa lagi. Ayat 5-nya itu adalah ayat 5 kita coba cek. Oh iya ini dia. Pasal untuk perlindungan hukum. Oke oke oke. Oke. Pasal 5 adalah untuk pasal 5-nya adalah untuk bahwa setiap warga negara itu punya hak, punya hak lagi. Jadi udah ada hak asasi manusia, dia punya hak lagi. Udah ada hak kemerdekaan berpendapat, dia ada hak lagi. Haknya dalam berpendapat apa? Haknya adalah mendapat perlindungan hukum. Mendapat perlindungan hukum dan mengeluarkan pikirannya secara bebas. Mengeluarkan pikiran. Nih,
Pasal 5 itu adalah untuk mendapatkan perlindungan hukum. Oke, nanti aku coba jelasin gimana cara mudah ngapalnya. Ini pasal 5. Sekarang kita ke pasal 7 dulu. Kita lewatin pasal 6. Pasal 7. Kan tadi dibilang nih, adalah mendapat perlindungan hukum. Nih, warga negara punya hak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Maka dia dilindungi hukumnya kayak gimana dijelaskan di pasal 7. Pasal 7 bilang kayak gini. Setiap aparat, nggak ada setiapnya sih. Aparat negara, dia berkewajiban. Wajib untuk menegakkan HAM. HAM tadi termasuk kemerdekaan berpendapat ya. Nah, terus dia juga berkewajiban untuk menyelenggarakan pengamanan. Jadi, aparatur negara itu wajib untuk menegakkan HAM dan menyelenggarakan pengamanan. Pengamanannya itu baik pengamanan bagi yang menyampaikan pendapat atau mengendalikan situasi gitu ya. Nah, jadi pasal 5 dijelaskan lagi sama pasal 7-nya gitu, diperdalam. Nah, terakhir, pasal 6. Pasal 6 bilang kayak gini, Anda boleh kok berpendapat. Boleh kok, kita kasih warna lain nih. Boleh banget untuk berpendapat. Tapi, nih, tapi ada tapinya, harus memperhatikan ketertiban umum, etika, dan nilai moral, terus peraturan. Jadi harus perhatian hukumnya juga. Jadi berpendapat tuh nggak boleh asal berpendapat, asal ceplos, mentang-mentang hidup-hidup saya kok boleh berpendapat. Tidak, Bung. Tidak. Bahkan negara saja bilang kayak gini, boleh berpendapat semau Anda, tapi ketertiban umum diperhatikan, etika diperhatikan, norma juga diperhatikan, peraturan juga diperhatikan, peraturan dan perundang-undangan nih. Nih di sini nih jelas nih. Pasal 6 menghormati, nggak boleh nggak boleh nggak boleh berlawanan dari hak dan orang lain. Boleh kau berpendapat, tapi jangan dengan kebebasan Anda berpendapat itu Anda menghalangi seseorang untuk berpendapat. Misal, Anda boleh berpendapat, tapi kayaknya kamu berpendapat kayak gini, pendapatmu itu jelek. Nah, itu kan nggak menghormati hak orang lain, kebebasan berpendapat orang lain. Orang lain kan juga bebas untuk berpendapat. Gitu. Jadi kita harus menghormati hak dan kebebasan orang lain. Terus apa lagi nih? Menghormati aturan-aturan moral. Menghormati aturan moral. Nih, aturan moral yang diakui umum. Jadi norma-norma tuh nggak boleh dilanggar. Mentang-mentang orang Jawa, terus dia pergi ke Medan atau kebalik, orang Medan pergi ke orang Jawa. Dia menyampaikan pendapat dengan bahasa yang kurang santun kalau dianggap sama orang Jawa. Nah, mentang-mentang dia, wah saya kan orang Medan, biasanya juga begitu. Nah, nggak boleh karena kita harus memperhatikan etika umum. Nggak boleh kita asal berpendapat, asalnya rocos, tapi kondisi sosialnya yang ada di sekitar kita itu kita nggak perhatikan. Jadi kan ada pepatah, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung, gitu ya. Nah, terus menaati hukum dan ketentuan secara nasionalnya kayak gini. Menaati hukum dan peraturan. Kalau hukum dan peraturannya terpenuhi, tapi etika, norma yang diakui umumnya enggak, ya jangan berpendapat seperti itu, begitu. Nah, terus menghormati ketertiban umum. Kira-kira dengan pendapat saya ini, apa namanya, akan akan mengganggu ketertiban nggak? Akan memecah persatuan nggak? Gitu ya. Oke. Masya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina. Kita ulang. Kita ulang coba ya.
Kita gedein layarnya. Nih, kita coba balik dulu. Undang-Undang RI Republik Indonesia nomor 9 tahun 1998. Ingat 1998 nomor 9. Pasal 1. Kemerdekaan berpendapat adalah HAM. Apa tujuan kita berpendapat? Di pasal 4. Tujuan berpendapat adalah untuk penegakan hak asasi manusia, menegakkan hukum, terus menciptakan iklim yang kondusif buat masyarakat. Tuh, tiga aja diantaranya ya. Nah, pasal 4. Tadi dibilang, kalau misalnya pasal 1 adalah kemerdekaan berpendapat. Kemerdekaan berpendapat adalah hak asasi manusia. Nah, hak asasi manusia dalam hak kemerdekaan berpendapat kita tuh maksudnya gimana? Ada di pasal 5. Nih, pasal 5 bahwa setiap warga negara yang warga negara Indonesia yang dicakup oleh undang-undang ini, dia punya hak. Hak apa? Hak mendapatkan perlindungan hukum. Nih, mendapatkan perlindungan hukum. Nih, mendapatkan perlindungan hukum dan bebas mengemukakan pikiran sesuai kehendak dia gitu ya. Tadi disebutkan di pasal 5 mendapatkan perlindungan hukum. Maksudnya kayak gimana sih mendapatkan perlindungan itu? Kan kita masih nanya nih. Dijawab di pasal 7 lengkap 2 gitu ya. Mendapatkan perlindungan hukum maksudnya kamu tuh nanti dilindungi sama aparatur negara. Jadi aparatur negara itu dasarnya punya kewajiban untuk menyelenggarakan pengamanan. Jadi nanti ketika kamu mau berpendapat, dilindungi itu sama aparatur negara selama pendapatmu masih kondusif gitu ya, masih bagus. Dan aparatur negara juga wajib menghormati hak kebebasan berpendapat. Makanya aparatur negara nggak boleh gangguin orang ketika berpendapat. Itu dia. Itu dijelaskan pasal 5. Ini kita tulis ya. Dijelaskan oleh pasal 7. Dijelaskan lebih lanjut oleh pasal 7. Oke. Nah, terus tadi juga dibilang kita tuh punya hak dalam berpendapat. Hak apa lagi yang kita punya? Dijelaskan di pasal 6. Tadi kan lengkap 2 tuh. Sekarang lanjutannya pasal 5. Di pasal 6 dijelaskan, kamu boleh berpendapat sebebas kamu semau kamu. La haula wala quwata illa billahil. Boleh berpendapat semau sebebas kamu, sebebasnya. Tetapi mohon perhatikan ketertiban umum, ini ketertiban umum, etika, etika dan norma, terus peraturan perundang-undangan. Jadi nggak boleh asal berpendapat boleh, cuman diperhatikan ketertiban, terus menjaga keutuhan, etika dan norma. Kalian nggak tahu apa itu norma? Coba search di Google ya. Norma itu adalah peraturan yang mungkin tidak tertulis secara umum, tapi ada dan wajib kita ikuti gitu ya. Langit, di mana langit dijunjung di situ, di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Begitu. Oke, itu tadi tentang jaminan-jaminan berpendapat. Dan memang itu sudah memasuki setengah materi. Sekarang kita tinggal sisanya aja nih. Baik, kita coba cek dulu. Ada yang kelewat. Nah, selain tadi jaminannya adalah di sini ya. Selain tadi jaminannya adalah ini Pancasila, UUD NRI, pasal 28I, pasal 28E. Ada juga yang secara MPR ada dari TAP MPR. Ketetapan MPR XVI slash 1998 ya. FMPR XPI 1998. Ini juga menjamin ini, si MPR ini menjamin.
Salah. MPR ini menjamin. Oke, sekarang kalian penasaran nggak sih kenapa hoax tadi dijelaskan di pasal nomor 6 ya, pasal 6 UU RI nomor 9. Kenapa sih kita harus menjaga, memperhatikan ketertiban yang ini nih, memperhatikan ketertiban, keutuhan. Kenapa? Karena kebebasan berpendapat, berpendapat itu seringkali disalahgunakan. Salah guna. Seringkali disalahgunakan sehingga dia kadang-kadang suka jadi hoax gitu kan. Nah, seringkali dia menjadi hoax terus ujaran kebencian, hate speech gitu ya. Sering dia menjadi ini, jadi harus ditanggulangi. Oke, terus gimana sih cara kita menyampaikan pendapat? How to release our opinion. How to release our opinion? Pertama, lewat demonstrasi. Demonstrasi, asal katanya itu sering disingkat menjadi de demonstrasi sering disingkat menjadi demo gitu ya. Singkatnya itu, tapi lengkapnya demonstrasi. Apa sih demonstrasi? Demonstrasi itu adalah unjuk rasa. Bahasa lainnya unjuk rasa atau cara menyampaikan la haula wala quwata illa billah aspirasi. Nah, dia ini biasanya cirinya ada tema, ada tema tertentu. Contoh demo, kemarin tuh demo karena apa ya? Karena DPR ya, kenaikan gaji DPR, tapi gaji buruh, malah gaji rakyat itu rakyat dimiskinkan, DPR dikayakan gitu ya. Nah, ada tema tertentu biasanya. Atau kenaikan harga BBM, dulu kan sempat demo juga tuh, ada tema tertentu. Dan biasanya dia agak rusuh. Nih, kalau di Indonesia biasanya kadang-kadang dia agak rusuh. Terus, dua, pawai. Nih, pawai. Pawai itu ciri-cirinya adalah arak-arakan. Dia menyampaikan pendapat lewat arak-arakan gitu ya. Arak-arakan tuh kayak gimana? Kayak kamu keliling. Arak-arakan tuh gini, keliling, keliling kota gitu misalnya. Demonstrasikan di satu tempat, bahwa itu arak-arakan. Terus ada nomor tiga, namanya mimbar bebas. Sebenarnya ini perbedaannya nggak terlalu mencolok, kayak mimbar bebas itu kayak kayak desak Anis gitu nih. Nih, mimbar bebas tuh kayak desak Anis. Nih, kalian tahu programnya Anies Baswedan ketika ingin caleg kemarin, itu ada program namanya Desak Anies. Jadi masyarakat itu ngumpul di satu tempat, mereka boleh bawa atribut, boleh bawa apalah, terus nanti disampaikan keluhan-keluhannya secara bebas. Terus nanti biasanya kalau Desak Anies di program Desak Anies ini ditanggapin tuh sama Pak Anies gitu. Gimana cara solusinya? Pokoknya mimbar bebas itu namanya juga bebas. Dia nggak ada tema tertentu. Nggak ada tema tertentu. Dia nggak ada tema tertentu. Jadi masyarakat ada keluhan apa, sampaikan. Ada keluhan apa lagi, sampaikan lagi di acara yang sama begitu. Terus yang terakhir ada namanya rapat umum. Ini dia punya tema. Tapi kalian tahulah rapat tuh biasanya kan di gedung gitu ya. Contohnya kayak partai PKS lagi mau ada muswil, musyawarah wilayah atau ya tahulah kita kan rapat umum tuh kayak gimana.
Guru-guru juga rapat umum tuh, tahu? Ketika lagi ini nilai biasanya ada rapat. Rapat apa tuh? Rapat membahas nilai kita. Jadi rapat umum gitu. Terus apa lagi ya? Bahasa. Oke. Ini yang bagian serunya nih. Ada bagian, ada tambahan informasi. Kalau tadi kalian, kita kan bahas demo tadi kan ya. Demo atau unjuk rasa. Ini tuh harus ngasih informasi. Ngasih info, info ke polisi. Jadi kalau mau demo tuh harus ngasih info ke polisi dulu. Pak, kita mau demo. Minimal kapan? 3 kali 24 jam. Berarti 3 hari sebelumnya itu harus diinfoin dulu ke polisi gitu ya. Nah, tempat yang dilarang. Tempat yang dilarang demo. Itu satu, rumah ibadah. Nggak boleh tahu demo di depan masjid, atau demo depan gereja, atau demo depan vihara tuh nggak boleh. Terus, di lingkungan istana presiden. Tiga, di instansi militer. Empat, instansi militer, habis itu di pelabuhan. Mau itu pelabuhan air atau udara. Lima, di terminal. Pelabuhan ini bisa airport atau labor gitu ya. Labor kan labor. Apa sih bahasa Inggrisnya itu? Pelabuhan laut, pelabuhan kapal. Itu juga termasuk. Terminal nggak boleh dan enam objek vital lainnya. Lainnya gitu ya. Nah ini yang nggak boleh nih. Kamu nggak boleh demo di sini karena mengganggu nanti. Terus kapan waktu yang dilarang? Dilarang demo. Nih, waktu kamu yang dilarang demo adalah satu, hari besar nasional. Dua, malam hari di atas jam 18.00 waktu setempat. Itu nggak boleh. Ini nggak boleh nih. Nah, ketika kita melanggar, maka nanti ada sanksinya tentunya ya. Itu. Oke, terus sekarang yang cukup seru nih. Kita ganti dulu ke bawah. Ini lumayan seru nih. Tokoh yang proaktif, ini dia. Tokoh-tokoh yang proaktif. Satu, ada Ki Hajar Dewantara, atau nama lainnya Ki Hajar Dewantara kalian tahu nggak? Namanya adalah Suwardi Suryaningrat. Nih, ini adalah orang yang sama, same person itu ya. Ki Hajar Dewantara atau Suwardi Suryaningrat. Terus, ini berbarengan dengan Cipto, Pak Cipto Mangunkusumo. Nah, mereka berdua ini nanti akan membentuk sebuah organisasi, namanya adalah Komite Bumi Putra. Jadi zaman dulu itu guys, Belanda ingin merayakan 100 tahun, 100 tahun bebas, ya 100 tahun bebas dari Prancis gitu ya. Belanda ingin merayakan hal tersebut.
Nah, Komite Bumi Putra ini protes besar-besaran yang dipimpin oleh Ki Hajar Dewantara dan Suwardis Cipto Mangunkusumo gitu ya. Nah, dua, ada Kartini. Aku ada trik cepat untuk menghafalkan nama adik-adiknya Kartini. Jadi ini Kartini dengan adik-adiknya. Kartini, ada K-nya, ada Kar-nya nih, ada tulisan Kar-nya. Maka ini akan menghasilkan adik yang namanya Kardinah. Jadi adik Kartini yang pertama adalah Kardinah. Diambil dari nama Kartini yang pertama. Sebenarnya nggak aslinya kayak gitu, tapi cara mudah ngingetnya gitu. Kartini punya dua adik. Kar, dari Kar ini ada adik namanya Kardinah. Dari yang ni-nya ini-nya ini kan ada ni, ini-nya ini, nanti nama adiknya ada yang namanya Rukmini. Jadi Kardinah, Kartin, Kartini, Karnya, Kardinah, ininya ya Rukmini gitu ya. Cara ingatnya gitu. Kartini bersama dua adiknya ini, Kartini bersama dua adiknya, dia eh, vokal gitu ya. Dia vokal dalam menyuarakan emansipasi wanita gitu ya. Jadi berbahagialah perempuan di Indonesia saat ini dan bersyukur kepada Allah karena dulu ada pejuang yang membantu dalam emansipasi wanita namanya Kartini bersama adik-adiknya Kardinah dan Rukmini gitu ya. Oke, itu tadi udah selesai. Sekarang kita mau bilang tentang nih masyarakat informasi. Masyarakat informasi. Oke, kita ini sekarang udah pada masa masyarakat informasi gitu ya. Masyarakat informasi itu kurang lebih gini, untuk menghafalkan masyarakat, persoalan masyarakat ini, kan banyak nih muncul di social studies kita belajar masyarakat jaringan, masyarakat informasi. Kurang lebih pengertiannya sama, tapi tinggal diubah di bagian informasinya ini aja. Masyarakat jaringan itu kan masyarakat yang tercipta dari pemanfaatan jaringan gitu ya. Jadi masyarakatnya banyak memanfaatkan jaringan. Kalau ini, masyarakat informasi adalah masyarakat yang tercipta dari memanfaatkan informasi gitu ya. Jadi informasi itu cirinya di masyarakat jaringan bernilai ekonomis gitu. Bernilai ekonomis. Terus sering digunain karena di masyarakat informasi jadi sering digunain. Dan informasi itu berkembang itu ya. Itu aja sih gampangnya. Di masyarakat informasi dia bernilai ekonomis. Oke, informasi itu bernilai ekonomis. Oke, ngomongin masyarakat informasi, dulu sempat ada KTT ini, KTT dunia. KTT itu pertemuan dunia di Jenewa, namanya Summit, World Summit of Information Society. Of Information Society yang dilakukan di Jenewa ya. Jenewa tuh di Brazil. Jenewa, Brasil. Kita coba search ya. Jenewa itu apa? Jenewa. Nih. Jenewa nih. Oh, bukan di Brazil. Jenewa itu di Swiss. Oke, oke. Maaf, maaf. Jenewa itu di Switzerland. Oke. Nah, selain hak menyampaikan pendapat, selain ada hak menyampaikan pendapat,
kita juga punya hak lain ini. Ini kan hak menyampaikan pendapat. Yang ada hak lain, namanya hak mendapat informasi, atas informasi gitu ya. Siapa sih yang ngasih kita informasi adalah lembaga negara atau lembaga non negara yang dia eh, dapat apa ya, sumber dana dari negara, dari negara gitu ya, atau dari masyarakat. Jadi hak kita tuh punya hak mendapatkan informasi juga guys. Dan ini diatur dalam Undang-Undang UU nomor 14 1998 juga kalau nggak salah. Kita cek dulu ya. Pendapat, oh bukan. Hak nih, mendapatkan pendapat, hak mendapatkan informasi, maaf, itu dijamin di Undang-Undang UU nomor Undang-Undang nomor 14 tahun 14 ya. 14 tahun 2008. Nih. Jadi kita udah belajar banyak undang-undang di hari ini nih. Ada Undang-Undang nomor 14 2008 untuk untuk apa namanya? Hak keterbukaan informasi. Terus di bagian mana tadi ya? Nih, pasal 28I penegakan HAM, 28E tentang mengeluarkan pendapat, terus pasal URI nomor 9 1998, pasal satunya bilang kemerdekaan berpendapat itu hak negara, pasal empatnya bilang tujuan berpendapat yakni penegakan HAM, menegakkan hukum, menciptakan iklim kondusif, dan dijelaskan di pasal 5 bahwa setiap warga negara itu bisa mendapatkan hak perlindungan hukum. Yang ini dijelaskan lagi sama pasal nomor 7 bahwa aparatur negara wajib melindungi warga negara yang mau atau yang lagi melaksanakan kemerdekaan berpendapat dengan menghargai hak asasi manusianya, dengan menyelenggarakan perlindungan atau pengamanan kepadanya. Nah, terus di pasal nomor 6 yang tadi kita lengkapin, bilang hak kemerdekaan pendapat itu atau kemerdekaan berpendapat itu sesuka hati Anda. Tetapi mohon untuk memperhatikan ketertiban umum, norma-norma, dan peraturan dan perundang-undangan. Itu nih. Oke, thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ini untuk yang bab 3 ya. Baik.